Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Soro. Hari ini kita akan sharing cara meningkatkan penjualan produk melalui reseller dan dropship. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Dalam video ini kita akan membahas 6 pokok bahasan. Yang pertama itu hal-hal yang dipersiapkan sebagai penyedia stok. Kedua yaitu alur pembentukan sistem. Yang ketiga, alur merekrut tim, reseller dan dropship. Yang keempat itu tugas reseller dan dropship. Yang kelima itu reward. Yang keenam itu insentif atau cara penambahan member. Langsung saja saya jelaskan yang pertama, hal-hal yang dipersiapkan sebagai penyedia stok. Yang pertama, memastikan memiliki data stok barang serta fisik barang. Yang kedua itu, foto produk, description produk, serta harga produk sudah disiapkan. Yang ketiga itu administrasi atau pencatatannya. Yang keempat, memiliki rekening yang umum digunakan orang seperti BRI, BNI, BCA, Mandiri. Gunanya agar menghemat setiap transfer ke income reseller dan dropship. Karena bank yang sejenis atau sama tidak memiliki biaya administrasi. Artinya di sini kita menghemat di biaya administrasinya. Itu yang kelima yaitu sudah memisahkan produk yang dijual khusus reseller dan khusus dropship. Yang keenam itu admin. Jadi untuk penyedia stok harus sudah sediakan 6 poin ini ya. Pokok pembahasan yang kedua yaitu alur pembentukan sistem. Kita sebagai penyedia stok pasti akan membelinya produk di baik itu pabrik, supplier atau marketplace. Nantinya kita sebagai penyedia stok yaitu akan membuat tim. Tim yang pertama itu tim reseller, yang tim kedua itu tim dropship. Di mana di sini tugasnya berbeda-beda. Untuk tim reseller yaitu harga produk sudah ditentukan oleh penyedia stok. Yang kedua itu income sudah ditentukan. Untuk tim dropship sendiri yaitu penyedia stok hanya menentukan harga jual. Selanjutnya dropship menentukan sendiri harga serta income-nya. Di dua tim ini memiliki produk yang berbeda ya, supaya tidak saling tindih harga. Yang ketiga, alur merekrut tim reseller dan dropship. Bisa dilakukan melalui lewat sosial media, FB, WhatsApp, dan Instagram. Untuk Soro Market sendiri kemarin itu membuat fanpage ya di Facebook. Jadi untuk bahasanya teman-teman bisa samakan ataukah memiliki bahasa sendiri. Kalau dari kami yaitu contohnya yaitu bahasanya, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung mau usaha tidak ada modal, tidak ada stok produk, yuk bergabung dengan kami dengan menjadi reseller dropship Soro Market. Stok barang, pengiriman semuanya kami yang proses teman-teman. Cukup tugasnya hanya posting saja dan tentukan sendiri harganya. Hasil income-nya kami akan langsung transferkan. Seperti itu. Nantinya teman-teman kirim di Facebook ini maka akan mendapatkan respon. Setelah mendapatkan respon dari orang-orang yang ingin bergabung, maka teman-teman di sini akan melakukan seleksi, yaitu menyampaikan ini kelebihan reseller dan ini kelebihan dropship. Sisa di sini teman-teman yang berminat itu maunya di mana. Jika teman-teman yang berminat itu sudah menentukan, maka teman-teman di sini sebagai penyedia stok mengirimkan link sesuai yang diinginkan, yaitu link grup
apakah dropship ataukah reseller. Yang keempat, pokok bahasanya yaitu tugas admin dan tim reseller. Untuk tugas admin di bagian reseller itu, setiap paginya akan dikirimkan produk jualan oleh admin, nama produk, description, harga, serta income produk. Seperti contoh yang ada di gambar. Di grup reseller Soro, yaitu setiap paginya admin akan mengirimkan nama produk, description, serta income-nya. Jadi untuk reseller sendiri seperti yang dibilang tadi, ini sudah ditentukan ya. Contoh, nomor pertama item Lavina Cardi, jualnya 70. Artinya di sini reseller tidak boleh mengotak-atik harga, tetap jualnya harga 70. Namun sudah disediakan budgetnya bahwa jika terjadi penjualan Lavina Cardi maka akan mendapatkan satu picisnya itu 10.000. Jika 2 picis ya 20.000, sisa dikalikan kuantiti yang keluar. Begitu juga yang kedua, untuk baju balap itu jualnya harus 160 dan income-nya itu atau budgetnya yang diberikan ke reseller itu 15.000. Lanjut, yang selanjutnya tugas admin itu memproses pesanan reseller sampai ke tangan konsumen. Setelah sampai ke tangan konsumen, adminnya itu mengirimkan langsung income ke reseller setelah barang sampai. Contoh seperti yang digambar ini yaitu reseller Najwa. Namun di sini biasanya para reseller biasanya mengakumulasi, biasanya dia 1 bulan atau per minggu baru dikirimkan, tidak langsung karena mungkin hanya 10 atau 20.000. Jadi biasanya dia cukup 200 atau sampai 500.000 baru meminta dikirimkan. Nah, di sini tugas reseller yang pertama itu memposting ke sosial media baik Facebook, Instagram, WA dan lain-lain. Tugas yang keduanya itu harga tidak boleh dinaikkan ataupun diturunkan guna menjaga kestabilan harga antar reseller sehingga tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah harganya ketika menjual di sosial media dengan produk yang sama. Tugas yang ketiga itu menginformasikan ke admin jika jualan produk ada yang berminat dan meminta ke konsumen data. Yang pertama nama, kedua nomor telepon atau WA, ketiga alamat lengkapnya. Di alamat lengkap ada kecamatan, kabupaten serta jalannya. Kalau ada nomor rumah maka akan diminta juga nomor rumah. Di sini ada 2 contoh seperti reseller Juna ya. Di sini langsung memposting di berandanya. Yang reseller satunya lagi memposting di marketplace yang ada di Facebook. Selanjutnya yaitu tugas tim admin dan tim dropship. Tugas admin, setiap paginya akan dikirimkan produk-produk jualan oleh admin, nama produk, description, serta harga awal di sini ya teman-teman. Artinya di sini untuk dropship dia menentukan sendiri harganya. Kami hanya ada harga angka bawaannya. Untuk menghitung income dropship serta mentransferkannya dengan menggunakan rumus harga jual dropship kurang harga jual penyedia stok. Di sini saya kasih contoh tanggal sampai tanggal 7 bulan 4 2021. Item yang dijual itu jaket warna pink. Dropshipnya atas nama Najwa, nama konsumennya itu Muhammad Riyad. Kuantiti jualnya itu 1 pieces. Harga penyedia stok atau kami di sini ya, harga Soro 80.000. Si Najwanya ini menjualnya 100.000, maka income atau upah yang didapat Najwa itu 20. Di kolom sudah transfer itu akan diceklis oleh admin jika sudah transfer. Namun rata-rata reseller biasanya mengakumulasi per minggu ataukah per bulan baru meminta ditransferkan. Untuk tugas dropship yang pertama itu memposting ke sosial media baik Facebook, Instagram, WA dan lain-lain. Sama sih tugasnya reseller. Yang kedua itu harga silahkan ditentukan sendiri. Ini ya yang membedakan antara dropship bersama reseller.
ketiga itu menginformasikan ke admin jika jualan produk ada yang berminat dan meminta ke konsumen data, nama, nomor telepon, alamat lengkapnya. Seperti ini ya formatnya yang diberikan Rahma Dropship. Jadi ditulis nama membernya, tanggal pesanannya masuk, siapa nama konsumennya dan bla bla. Nantinya si admin akan memprosesnya. Tahap yang kelima yaitu pokok pembahasannya itu membuat reward. Gunanya membuat semangat para reseller atau dropship dalam melakukan penjualan produk. Di sini untuk teman-teman ini sangat penting ya. Kenapa sih reward itu penting? Karena selain income yang didapat teman-teman yaitu di sini akan mendapatkan reward. Namun di sini yang perlu dipahami oleh penyedia stok yaitu memastikan berapa quantity yang harus dicapai reseller. Contoh mungkin 300 pieces itu di sini teman-teman penyedia stok itu sudah membudgetkan untungnya itu 4 juta. Jadi kalau mengeluarkan budget 2 juta maka bersihnya itu 2 juta. Karena 2 jutanya itu dijadikan hadiah. Juara 1 itu 1.500.000, juara 2 itu 500. Ini sangat membantu ya teman-teman untuk menambah semangat para reseller dan dropship untuk mencapai targetnya. Yang keenam itu insentif. Di sini insentif sangat penting. Kenapa? Karena kita dibantu oleh tim baik reseller atau dropship. Di sini jika reseller dan dropship berhasil mengajak bergabung, jadi setiap penjualan yang berhasil diundang maka yang mengundang akan mendapatkan insentif dari penyedia stok per piecesnya yaitu 5.000 dan berlaku selamanya yang diundang melakukan penjualan, maka yang mengundang akan mendapatkan terus insentif dari penyedia stok. Jadi teman-teman di sini contoh si A mengundang si B, maka si A ini akan mendapatkan insentif dari penyedia stok ketika si B melakukan penjualan. Hitungannya itu by pieces ya. Jadi setiap keluar 1 pieces maka akan mendapatkan 5.000. Jika jual 2 pieces maka akan mendapatkan 10.000. Jadi di sini para member itu akan berjuang mencari temannya untuk diajak bergabung, karena tanpa menjual pun di sini teman-teman akan mendapatkan insentif langsung. Namun di sini insentif yang perlu dipahami adalah bukan sistem Ponzi ya. Ini berlaku untuk satu kali. Contoh si A mengundang si B, maka si A akan mendapatkan insentif dari si B. Si B mengundang si C, si C sudah tidak bisa memberikan insentif ke si A. Si C namun tetap memberikan insentif, bahasanya di sini yaitu penyedia stok ya yang akan memberikan insentif ke si B. Untuk formnya yaitu seperti ini. Contoh di sini yang mengundang itu Nancy sebanyak 5 orang, ada Nurul, Putri, Pina Marlina, Rahma sama Ica. Di tanggal 1 itu Nurul menjual 2 pieces, Pina Marlina 1 pieces, Ica 1 pieces. Kalau totalnya di tanggal 1 itu mendapatkan 4 pieces. Kalau si Nancy ini meminta ke admin ditransferkan 4 kali 5.000 maka akan mendapatkan 20.000. Namun biasanya reseller memintanya per minggu sambil diakumulasi sama income yang dijualkan. Contoh di sini 1 minggu itu tim Nancy ini yang diundang itu menjual 49 pieces, maka 49 kali 5.000 maka 245. Jadi ini sangat membantu ya insentif teman-teman, sehingga banyak orang yang bergabung. Alhamdulillah
setelah kami melakukan cara-cara ini, 6 cara ini, pokok bahasan ini, alhamdulillah dari awalnya kami itu omsetnya dari 2 juta, alhamdulillah naik 4 juta, terus 6 juta, terus naik sampai 48 juta. Mungkin bukti-bukti yang kami kirimkan seperti ini ya teman. Alhamdulillah, semoga ini bertambah terus. Dan untuk teman-teman, silahkan gunakan ini ya, dan bisa juga ditambahkan lagi supaya bisa membantu. Mungkin sekian dulu teman-teman, semoga berguna untuk para UKM atau para teman-teman yang sedang berusaha untuk mendapatkan omset lebih tinggi dan profit yang lebih tinggi. Semoga berguna. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.